hendaknya seorang muslim atau wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan sholat fardu dan jangan sampai meninggalkannya dalam kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun. Hendaknya seorang muslim jangan sampai meninggalkan sholat fardu, sholat wajib, karena bagi seorang muslim meninggalkan sholat fardu itu merupakan dosa yang sangat besar. Sebab sholat fardu menikah termasuk salah satu rukun Islam. Rukun itu artinya nopo tiang, penyangga. Terus menawi kula panjenengan naudzubillah ya, sampai meninggalkan sholat fardu, itu artinya kula panjenengan merobohkan agama Islam, merobohkan agama kula panjenengan sedaya. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat fardu secara sengaja, saya ulangi, barang siapa yang meninggalkan sholat fardu secara sengaja, faqad kafara jiharon, maka sungguh dia telah kufur secara nyata. Ini ancaman untuk seorang yang meninggalkan sholat fardu, seorang muslim yang tidak sholat. Ini ancaman yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang meninggalkan sholat fardu secara sengaja, faqad kafara jiharon, sungguh dia telah kufur dengan kekufuran yang nyata. Di sini, apakah seorang yang meninggalkan sholat fardu itu murtad dalam arti keluar dari Islam, kafir? Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, selama seorang muslim itu masih meyakini kewajiban sholat, artinya masih mengakui sholat fardu itu hukumnya wajib, tapi dia meninggalkan karena sebab tertentu, karena mungkin malas atau mungkin karena malu, maka orang seperti ini tidak dikafirkan, tidak berstatus murtad, tapi berstatus fasik. Fasik niku seorang yang melakukan dosa besar, niku fasik. Lah kula panjenengan mengikuti pendapat Imam Syafi'i ini kan. Terkecuali ngeten, ada seorang muslim tidak sholat, tapi dia mengingkari kewajiban sholat, terang-terangan menentang dan menolak kewajiban sholat fardu, serta meyakini sholat fardu niku ndak wajib. Lah niki kalau ada seorang muslim sampai seperti ini, dia niku dihukumi atau berstatus murtad atau keluar daripada Islam. Nek sampai menolak nopo kewajiban sholat dan sudah tidak meyakini sholat fardu niku wajib, niku sampai berstatus murtad. Sehingga mungkin misalipun bertaubat harus syahadat ulang. Tapi nek masih meyakini, masih mengakui sholat fardu niku wajib, cuma karena males, cuma karena malu ke masjid gitu. Dan sebab ini ku yang saya amati memang rata-rata umat Islam sing belum sholat niku sebab ini ku males kalih nopo malu isin, males nopo isin, malu ke masjid, malu sholat, gengsi, ya ada nopo perasaan gengsi, sholat malah gengsi, ya. Apalagi misalnya pun ndak sholat, terus yang menyuruh sholat anaknya, jadi gengsi, bapaknya gengsi, mosok saya sholat disuruh nopo anak saya, ada perasaan gengsi. Nek seperti ini nopo ndak sampai kafir, tapi fasik. Fasik niku pelaku dosa besar, tapi nggih berat niku, ancamannya nggih berat, tapi mboten sampai nopo murtad. Dan ini perincian dari Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala.
Dan kula panjenengan semuanya mengikuti pendapat ini. Enten pendapat yang lebih ekstrim, lebih keras, bahwasanya seorang yang meninggalkan sholat fardu niku kafir secara mutlak, mau masih mengakui kewajiban sholat atau tidak mengakui sama saja kafir. Niku enten sing seperti ini. Tapi kalau kita teliti secara seksama, pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i niku sangat kuat sekali. Tidak dikebiah-uyah, nggak dipukul rata, maksudnya setiap orang yang tidak sholat mesti kafir. Tidak, tapi perincian ingkang sampun kula sampaiaken wau. Diteliti apakah orang ini masih mengakui sholat fardu yang 5 niku wajib napa mboten. Nek masih mengakui dereng kafir, statusnya napa wau? Fasik. Ning nek misalnya sampun menolak, maka nembe murtad atau keluar daripada Islam. Sebab enten beberapa hadis Nabi, riwayat yang menunjukkan seperti itu, Pak. Misalkan enten sebuah hadis Nabi Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa ada nanti di hari kiamat seorang muslim niku ma'amila khairan qattu. Ada seorang muslim niku di hari kiamat niku belum pernah melakukan kebaikan apapun. Dados mboten duwe amal soleh babar blas. Tapi bisa masuk surga. Sebab dheweke menika memiliki la ilaha illallah. Sebab punya kalimat agung niku, tidak ada sesembahan kecuali Allah niku. Punya syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niku hadisnya ma'amila khairan qattu, belum pernah berbuat amal kebaikan babar blas, tapi bisa masuk surga. Termasuk yang amal kebaikan kah nggih salat. Jadi memang ini menunjukkan kekuatan pendapat Imam Syafi'i. Dan saya mengikuti pendapat niki, mengikuti mayoritas ulama dan kaum muslimin di Indonesia niki. Karena nanti dilema nggih, nek misale kula napa jenengan mengikuti pendapat sing kafir mutlak. Lah ternyata bapak ibu kula jenengan niku termasuk sing napa? Mboten salat sampai wafat. Nek panjenengan mengikuti sing kafir mutlak, menawi bapak ibu jenengan wafat dan belum sholat, niku jenengan tidak boleh mendoakan. Mendoakan pun haram niku, bahaya. Tidak bisa ziarah kubur dalam arti mendoakan, atau membacakan surat Yasin, tidak bisa, Pak. Tapi nek panjenengan kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, misalnya nggih, kok bapak napa ibu panjenengan dulu meninggal tapi nggih dereng salat, niku statusnya masih muslim tapi fasik. Dan nek muslim fasik niku tesih boleh didoakan, tesih boleh diziarahi dalam arti mendoakan, bisa untuk dibacakan Al-Qur'anul Karim, kirim pahala bacaan Quran surah Yasin, masih bisa nih. Oke. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di sini disebutkan juga oleh ulama Syekh Nawawi bahwa memang maksud hadis tadi nggih, nek hadisnya kan faqad kafara jiharon, orang yang meninggalkan sholat niku kafir secara nyata. Tapi maksudnya kafir ning hadis niki boten berarti keluar dari Islam, boten. Niku terjemahannya, Pak. Tapi secara makna yang diinginkan maknanya menika maksudnya istaujaba ukubatan min kufrin. Orang boten sholat niku nanti di akhirat kalau tidak diampuni oleh Allah akan mendapatkan siksaan min kufrin, seperti siksaan kekufuran, au qoroba ayakfur, atau maksudnya kafir niki mendekati kekafiran. Niku bahasa hadis sih, bahasa hadis, bahasa Quran niku gampang-gampang susah. Terus kula panjenengan niku misalnya paham bahasa Arab ngoten pun niku dereng mencukupi untuk memahami dan menyimpulkan hukum-hukum. Niku tekse membutuhkan ilmu-ilmu lain. Nek jenengan bermodal terjemahan, sekalipun panjenengan bisa bahasa Arab,
mung terjemahan tok niku sangat berbahaya sekali. Seperti dalam hadis niki, faqad kafara jiharan, sungguh telah kafir dengan kekufuran yang nyata. Ternyata para ulama tidak memahami artinya keluar daripada Islam, cuma mendekati kekafiran atau akan disiksa dengan jenis siksaan kekufuran. Nah, berkaitan dengan hal ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kula panjenengan mendapatkan, menjumpai, mengetahui ada tetangga kita, nggih, enten sahabat kita atau kerabat kita yang belum sholat, maka monggo itu diusahakan untuk bisa kita ajak menunaikan sholat. Mereka masih kita muamalahi sebagai seorang muslim, walaupun muslimnya nopo? Muslim yang fasik. Fasik niku nggih dosa, berbuat dosa. Dan saya lebih cenderung status orang itu nggak perlu diungkit ketika kita mendakwahi orang-orang yang belum sholat. Jadi misalnya panjenengan itu tonggone enten sing dereng sholat, nek ketemu ampun malah mengungkit masalah status, wong rasulati kafir misalnya, malah dikafir-kafir gitu, neraka kowe ra sholat, ampun ngoten menan. Karena status niki sebagai ilmu penting, tapi sebagai metode dakwah untuk saat ini tidak penting, Pak. Karena ketika orang niku justru divonis seperti itu, walaupun kadang vonisnya bener nggih, wong niku fasik, tidak sholat niku fasik, atau menurut sebagian ulama sampai kafir, tapi kita nggak ngikuti yang kafir, fasik saja, ikut Imam Syafi'i, insya Allah selamat dunia akhirat. Ketika kita katakan itu, status itu kita sampaikan kepada orang yang nggak sholat, itu malah nopo? Nanti akan menjauh dari Islam, merasa terhina, merasa direndahkan. Yang lebih penting untuk saat ini ketika kita bertemu dengan orang-orang yang belum sholat, siapapun itu, apalagi orang-orang dekat kula panjenengan, niku lebih baik untuk kita rangkul, kita kanti, kita jabat tangannya, dan kita ajak ke masjid untuk menunaikan sholat, dan kita sampaikan keutamaan-keutamaan dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menunaikan sholat. Itu lebih bermanfaat. Nggih mboten? Lebih bermanfaat. Jenengan rangkul, jenengan ajak sholat niku lebih daripada jenengan ketemu langsung nopo? Sampean ras sholat kafir, sampean ras sholat neraka, gitu. Termasuk mang tepake awake dhewe jenengan ndek ben pas dereng sholat di ngotenke kira-kira pripun? Seneng guyang-guyu napa malah lara ati gitu? Lara ati, padahal bener-bener mboten sholat, jane ya mengakui ndak sholat, tapi nek dikafir-kafirke, di neraka-nerakake niku napa? Justru sakit hati, loro hati, padahal bener-bener memang ya ora salat jane. Niku hebate wong Islam nggih. Wis genah-genah ra salat. Gitu. Nek divonis ngoten men ijik bergejolak, artinya menentang itu. Tetap menentang. Berarti memang masih membenci kekafiran, Pak. Wong saelek-elek tiyang Islam niku tetap ijik membenci kekafiran, makanya dikafir-kafirke mboten trimo. Sebab napa? Sebab masih membenci kekafiran, masih membenci neraka, masih membenci hal-hal seperti itu, walaupun dia sendiri sebenarnya sedang melakukan perbuatan maksiat, yaitu napa? Mboten sholat. Paham maksud kula nggih? Nah, menika monggo kita nggak usah terlalu meributkan status orang yang tidak sholat. Tapi yang terpenting untuk saat ini, bagaimana kita merangkul mereka, kita ajak, kita kanti, dirayu untuk mau menunaikan sholat. Sebab umur kula panjenengan mboten enten sing mangertos sampai kapan sisa umur kita niki. Apakah sampai sisa 1 tahun atau 2 tahun atau bahkan kurang dari 1 tahun, atau bukan mungkin kurang dari setengah tahun, kula panjenengan tidak tahu. Dan nanti
saat kita meninggal dunia niku yang akan kita bawa hanyalah napa pahala salat. Pahala salat. Kalau misalkan salat kula panjenengan bagus, insya Allah yang lain ikut bagus. Kalau panjenengan salatnya rusak atau bahkan mboten salat, niku yang lain nanti juga akan ikut rusak. Niku lebih utama, Pak.